Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kita bertemu lagi pada hari ini, kita akan kembali bersama-sama beribadah. Walaupun kita masih menggunakan media online, tapi kita sungguh bersyukur karena kita tetap bisa beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh bersyukur. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur karena Allah kita selalu memelihara kita di setiap musim kehidupan kita. Dia selalu menjaga dan menolong kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita melalui pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Mari kita tabiskan ibadah kita. Kebaktian ini yang Tuhan izinkan melalui media ini bagi kami seluruh jemaat Tuhan didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-29. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa akan di-share juga di dalam grup yang ada di gereja kita. Bapak Ibu bisa membacanya di sana. Jadi nanti ada 9 pokok doa. Pokok doa yang pertama dan yang kedua adalah ucapan syukur. Kita berdoa bersama-sama bersyukur. Pokok doa yang ketiga dan yang keenam kita doakan juga secara bersama-sama. Secara khusus untuk pokok doa pemulihan kesehatan kita tambahkan Dr. Clemens. Kita juga terus dukung untuk pemulihan dari Dr. Clemens. Pokok doa yang ketujuh dan yang kesembilan nanti saya yang akan tutup. Sebelum kita menaikkan semua pokok-pokok doa kita, mari terlebih dahulu kita naikkan satu pujian. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa berdoa.
Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan kami boleh tetap beribadah, kami boleh tetap bersama-sama menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dan saat ini ya Tuhan, kami sehati, kami bersama-sama berdoa, kami terus mendukung bangsa dan negara kami ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat yang mungkin daerah tempat tinggal mereka sudah terpapar dari virus COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon Bapa Engkau yang selalu menjaga dan melindungi seluruh keluarga jemaat-Mu supaya boleh selalu dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, dan tetap ada ucapan syukur dari setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa terus kami mendukung setiap petugas medis dan juga keamanan di seluruh Indonesia sebagai garda terdepan dalam situasi ini. Tuhan, kami sungguh memohon Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan, melindungi mereka dari ancaman virus ini. Tuhan, memberikan semangat di dalam mereka melayani masyarakat yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan, penyertaan Tuhan ada bagi seluruh petugas medis dan juga keamanan bangsa dan negara ini. Tuhan, kami juga terus berdoa, kami mendukung pemerintah, bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke setiap daerah. Tuhan, kami menyerahkan mereka kepadamu. Mari Bapa, Engkau memberkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, untuk mereka boleh mengambil keputusan yang tepat, untuk mereka boleh mengambil tindakan yang tepat, secara khusus untuk virus COVID-19 ini. Tuhan, kami sungguh menyerahkan mereka kepadamu. Kami juga sungguh memohon Tuhan berikan kesatuan hati bagi para pemerintah kami, sehingga sungguh Tuhan apa yang diambil, apa yang diputuskan adalah untuk kebaikan bersama seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak ya Bapak. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk kondisi yang Tuhan izinkan terjadi ini. Kami percaya semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih dan kuasa Tuhan akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa ini, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh bumi. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami bersyukur karena seluruh rangkaian doa kami ini kami bawa dan kami serahkan hanya kepadamu, Allah kami yang hidup, yang berkuasa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita sudah berdoa dan sekarang tiba waktunya kita bersama-sama akan memuji meninggikan Tuhan kita, karena Dia Allah yang berkuasa, bertahta di bumi dan di sorga. Mari bersama-sama kita tinggikan namanya, berkuasa di bumi di sorga. Dialah
satu-satunya Allah yang berkuasa di bumi di sorga. Kalau Dia izinkan segala sesuatu terjadi, itu pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Dan satu yang pasti, tujuan dari semua ini hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menyembah Dia. Karena penyembahan kita memang benar hanya tertuju bagi Allah kita yang mulia. Kita naikkan pujian ini bagi Allah yang mulia. Bagi
Bapa dalam surga, kami sungguh menyembah Engkau. Engkau melihat setiap mulut yang menyembah Engkau. Engkau melihat setiap hati yang menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menyembah-Mu, untuk beribadah kepadamu. Bahkan kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami satu kali lagi untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang tidak pernah berubah, tapi firman-Mu yang selalu dapat mengubah hidup kami. Kami berdoa biarlah pagi ini kami sungguh diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Supaya ketika kami membaca, kami merenungkannya, kami sungguh mendapatkan pengajaran daripada Tuhan. Dan kami diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk hidup di dalamnya, melakukannya dengan benar, melakukannya dengan setia. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan merenungkan firman-Mu, berkati kami semua, dan tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan ini, apalagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada kesempatan yang indah ini, pada hari ini adalah menyambut Tuhan dengan lidah dan hati yang bersih. Menyambut Tuhan dengan lidah dan hati yang bersih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, kita sedang berada dalam akhir minggu sengsara, di mana gereja Tuhan di seluruh dunia akan merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Allah jauh sebelumnya, ribuan tahun sebelum Yesus datang. Ketika Tuhan menghukum Mesir dengan tulah yang terakhir atau tulah yang ke-10, yaitu kematian semua anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung dari tawanan, bahkan segala anak sulung hewan. Malam itu tidak ada rumah yang tidak kematian. Semua anak sulung Israel dapat lepas dari tulah itu jika mereka mengambil darah dari anak domba,
lalu membubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Anak domba itu haruslah jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun, dan boleh domba atau kambing. Dari peristiwa itu, kita melihat sesungguhnya Tuhan menghantar kita sampai kepada Yesus Kristus yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 yang dikatakan di situ, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Semua peristiwa dalam Alkitab tidaklah kebetulan, namun semua yang ditulis mengarah kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi peristiwa yang akan kita peringati, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus, sebenarnya sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Yesus datang untuk menggenapi semua nubuat dalam perjanjian lama, khususnya yang ditulis oleh Musa tentang peristiwa Paskah. Yesus datang untuk mati dan bangkit bagi kita, supaya melalui kematiannya, dia sebagai orang yang benar, sebagai pribadi yang benar, dia rela disalibkan, supaya kita yang berdosa ini akhirnya boleh dibenarkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itulah kita menyambut Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menyambut kematian dan kebangkitannya. Kita menyambut dia dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Bagian firman Tuhan pagi ini ingin mengajarkan kita agar kita menyambut dia, menyambut kematian dan kebangkitannya dengan benar, yaitu dengan lidah dan hati yang bersih. Bukan sekedar menyambut, tetapi menyambut dia dengan hati dan lidah yang bersih. Apa yang dimaksud dengan lidah yang bersih? Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih? Dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan di dalam ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan lidah yang bersih, hati yang bersih? Kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini, yang dimaksudkan dengan lidah yang bersih adalah lidah seorang murid. Lidah seorang yang mau terus belajar dari Tuhan. Lidah yang dipakai untuk memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Bukan lidah yang suka melukai orang lain. Bukan lidah yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Bukan lidah yang menjelek-jelekan seorang kepada orang lain. Itu namanya bukan lidah yang bersih. Itu namanya pemfitnah. Bagaimana dengan hati, Bapak Ibu? Ayat 7 berkata di dalam ayat yang ke-7, Yesaya pasal 50 ini, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Kalimat selanjutnya perhatikan, sebab itu aku meneguhkan hatiku. Sebab itu aku meneguhkan hatiku. Tentu hati dan lidah sangat berhubungan. Meskipun apa yang dihasilkan lidah bisa berbeda, bahkan mungkin bertentangan dengan apa yang ada dalam hati. Namun pada hakikatnya perkataan berasal dari dalam hati. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 34 katakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sebab itu Salomo dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang bersih adalah hati yang terus-menerus memiliki relasi dengan Tuhan. Hati yang mengalirkan aliran pengajaran yang benar dari Sang Guru Agung, yaitu Allah sendiri. Perhatikan ayat yang keempat C. Ayat 4C dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi ia mempertajam. Setiap pagi ia mengajar seperti seorang guru kepada seorang murid. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang bersih meluapkan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Bukan apa yang menjadi kehendak diri kita sendiri, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hamba Tuhan yang digambarkan dalam Yesaya 50 ayat yang ke-7 ini berkata, dia meneguhkan hatinya seperti keteguhan gunung batu. Hati yang bersih adalah hati seperti ini, kuat karena kepercayaan kepada Tuhan. Yesaya berada dalam situasi yang berat saat itu. Beberapa raja Yehuda pada waktu zaman pelayanan Yesaya adalah raja yang jahat. Situasi hamba Tuhan yang digambarkan dalam Yesaya ini juga ada dalam situasi yang berat. Dan kita tahu tentunya ini mengarah kepada satu pribadi yang sangat kita agungkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam ayat 6 dikatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tantangan yang dihadapi hamba Tuhan sangat berat. Amatlah berat, menyesakkan hati, menyesakkan jiwa. Tetapi dia memelihara hatinya yang bersih, sehingga hatinya tetap kuat, hatinya tetap bersih. Hati yang bersih adalah hati yang hanya percaya kepada Allah, bukan pada keadaan baik atau keadaan yang nyaman. Hati yang bersih adalah hati yang selalu condong kepada Allah. Hati yang bersih adalah hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Sebab Tuhan melihat hati. Tuhan yang menyelidiki hati. Tuhan tahu rahasia hati. Lidah yang bersih adalah lidah seorang murid yang memakai perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Nats pembimbing kita pada hari ini dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28. Hati yang bersih adalah hati yang terpaut kepada Allah. Hati yang dipenuhi firman pengajaran yang bersumber pada Allah saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa dalam menyambut Dia seorang harus dengan lidah dan hati yang bersih? Mengapa dalam menyambut kematian dan kebangkitannya kita harus memiliki hati dan lidah yang bersih? Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Tuhan mau saudara dan saya memiliki hati yang suci dan murni. Tuhan yang telah memilih kita, Ia memiliki rancangan yang indah bagi hidup kita, yaitu agar kita menjadi pembawa berita sukacita. Kita sedang berada dalam situasi yang sulit saat ini. Bangsa kita yang besar ini sedang mengalami pergumulan yang berat. COVID-19 adalah virus yang berbahaya. Tidak mengenal siapapun kita, ketika terjangkit itu sangat berbahaya. Tetapi mari kita tetap percaya bahwa Tuhan dapat menolong kita. Yesaya 50 ayat 7a berkata, tetapi Tuhan Allah menolong aku di tengah-tengah situasi yang berat itu. Hamba Tuhan yakin bahwa Tuhan sanggup menolong. Maka meskipun kita menghadapi situasi yang sulit,
sementara kita menyambut Kristus yang telah berkarya bagi keselamatan kita. Mari kita tetap semangat. Jangan kita menyombongkan diri. Jangan kita meninggikan diri. Bagi kita yang tidak terkena COVID-19, jangan kita sombong. Jaga supaya hati kita bersih, supaya lidah kita juga bersih. Tambah satu lagi, jaga supaya jari kita juga bersih. Sehingga kita dapat memiliki hati yang teguh. Kita juga dapat berbicara dengan benar. Dan kita dapat memposting, kita dapat menulis di media sosial tentang hal-hal yang benar. Hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun setiap orang. Saudara yang tidak terkena, Tuhan izinkan supaya saudara terus mendoakan dan dapat membantu mereka yang terkena. Supaya saudara dapat terus berdoa bagi para medis dan untuk semua kebutuhan, bagi kesembuhan banyak orang yang terkena. Saudara yang terjangkit, saudara juga jangan putus asa. Mari juga jaga hati kita tetap bersih, lidah kita juga tetap bersih. Jangan berkata bahwa Tuhan meninggalkan saudara. Jangan bersungut-sungut. Tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Amsal pasal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Yakini pertolongan Tuhan, bahwa saudara dapat melewati semua ini bersama dengan Tuhan. Mari kita yakini bersama bahwa kita dapat melewati semua kesusahan ini dalam pertolongan Tuhan. Perhatikan Yesaya pasal 50 ayat yang ke-7 dan ke-8. Dikatakan di situ, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Kita tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Ini adalah gambaran seorang hamba Tuhan yang menjaga hatinya tetap bersih, yang menjaga lidahnya tetap bersih, sehingga dia tidak takut menghadapi apapun. Pakai juga seluruh jari-jari kita untuk memposting, untuk menulis hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana agar kita memiliki lidah dan hati yang bersih? Kita dapat memiliki lidah dan hati yang bersih apabila kita meminta kepada Tuhan. Darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib itu, yang kita percaya mau berkarya bagi kita semua. Minta supaya darahnya membersihkan hati dan pikiran kita, membersihkan seluruh hidup kita. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, mengatakan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan atau menyakiti hati sesama. Kita tinggalkan, kita bertobat, dan kita minta supaya Tuhan membersihkan kita. Tuhan menyucikan hati dan pikiran kita. Yang kedua, hadapi semua pergumulan dan kesusahan yang kita sedang hadapi ini dengan iman. Dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Sehingga pada masa kesukaran pun kita tidak berdosa dengan hati dan lidah kita. Yang ketiga, mari kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Seperti dikatakan di dalam ayat yang keempat tadi, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Setiap pagi, mari jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Mazmur 84 ayat 11 juga berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Yang
keempat atau yang terakhir, bagaimana kita memiliki lidah dan hati yang bersih. Relakan diri kita terus menerus untuk diajar oleh Tuhan. Diajar dengan kebenaran firman-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa akibatnya jika seorang memiliki hati dan lidah yang bersih? Jika seorang memiliki hati dan lidah yang bersih, maka dia akan menjadi berkat bagi semua orang. Ayat 4b, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kita dapat memberi semangat baru kepada mereka yang sudah lelah dalam hidup ini. Lelah dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam menghadapi penyakit, bahkan pergumulan bangsa kita ini. Mungkin ada di antara kita, di rumah atau di mana saja, yang saat ini sedang dalam keadaan lemah. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tahu apabila kita memiliki lidah dan hati yang bersih, kita bisa menjadi kekuatan bagi mereka, dapat memberikan semangat baru kepada mereka. Saudara, kalau saudara memiliki hati yang bersih, lidah yang bersih, saudara dapat menyelamatkan begitu banyak orang. Karena itu, milikilah lidah dan hati yang bersih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat mempergunakan hati, selamat mempergunakan lidah dengan keadaan yang bersih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami rindu memiliki hati yang bersih. Dengan itu kami juga memiliki lidah yang bersih. Ampuni kami Tuhan, kalau dengan perkataan kami sering mendukakan hati Tuhan. Dengan perkataan kami mendukakan Roh Kudus. Kadang hati kami tidak bersih ya Tuhan. Ampuni kalau ada kebencian, kalau ada iri hati, kalau ada kesombongan, dan semua dosa yang tersimpan di dalam hati. Engkau tahu rahasia hati. Engkau mengenal hati kami dan Engkau dapat menguji hati kami. Ampuni kami Tuhan, bersihkan hati kami. Biarlah dalam menyambut kematian dan kebangkitan Yesus, kami memiliki hati yang bersih. Dengan itu juga kami memiliki lidah yang bersih. Lidah yang berbicara yang benar. Lidah yang memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Lidah seorang murid yang terus-menerus diajar supaya lidah ini dipenuhi dengan perkataan-perkataan yang benar. Terima kasih Tuhan. Matraikan firman-Mu ini untuk kami, supaya kehidupan kami yang masih sisa ini dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa buat mereka yang berulang tahun. Kami mau bersyukur bersama-sama dengan Ibu Siska Simare-mare Boru Napitupulu yang berulang tahun tanggal 8 April. Kami juga bersyukur dan berdoa bagi hamba-Mu Bapak Adonikam Atmo Koadi yang berulang tahun tanggal 9, juga anak Gracela Belvaria Yoka Handoyo, juga untuk anak Daniel Alexander Aprilio yang berulang tahun tanggal 10 April. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam situasi seperti sekarang ini. Tuhan terus menolong, Tuhan terus campur tangan, Tuhan memberikan penghiburan, bahkan Tuhan melimpahkan segala berkat. Biarlah Tuhan semua hamba-hamba-Mu ini, anak-anak-Mu ini tetap memiliki hati yang bersih, lidah yang bersih,
di tengah-tengah situasi ini. Bahkan sepanjang hidup mereka, sehingga melalui mereka banyak orang dihiburkan dan dikuatkan. Ini doa kami ya Bapa, kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah boleh bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Teknis pemberian persembahan, teknis pengumpulan persembahan masih sama, yaitu Bapak Ibu bisa mentransfernya ke rekening gereja. Nanti akan dituliskan nomor rekening gereja, atau Bapak Ibu bisa mengumpulkannya terlebih dahulu dan akan menyerahkannya ke gereja nanti saat kita sudah boleh bersama-sama lagi beribadah di tempat ini. Kita tetap terus mendukung operasional gereja kita tetap terus memberikan persembahan, baik itu persembahan umum, persembahan persepuluhan, ataupun juga persembahan misi, persembahan diakonia. Kita tetap terus dukung semuanya itu. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan lagi menolong kami dengan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan kami terus berdoa supaya Tuhan yang terus memperbaharui, menyucikan mulut kami, hati kami, sehingga sungguh semuanya itu dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur kalau Tuhan berikan kami lagi kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Mari Tuhan, apa yang akan kami berikan ini Tuhan berkati supaya sungguh semuanya boleh dapat dikelola dengan baik, dengan benar, tetap boleh mendukung operasional gereja kami ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau juga yang terus memberkati setiap jemaat-Mu, mereka yang bekerja dari rumah ataupun mereka yang tetap bekerja di kantor. Tuhan yang juga sungguh memberkati dan menolong, dan juga mereka yang memerlukan pekerjaan juga Tuhan yang akan memberikan bagi mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bawa dan serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan kamu khawatir. Tiba saatnya pagi hari ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita kembali, entah bekerja di rumah atau bekerja tetap di tempat kerja atau apapun itu, kita tetap menyerahkan dan mengandalkan Tuhan supaya hidup kita ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari saya undang semua boleh untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian Tuhanku mau menyenangkan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari jalani kehidupan 1 minggu ke depan ini dengan lidah dan hati yang bersih. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ambil saat teduh, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.